Di hari Paskah ini bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema A Living Life for the Master, ya. Menghidupi kehidupan bagi Sang Tuan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita membaca bagian yang menjadi dasar kita untuk perenungan hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca bagian ini karena hanya 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama bagian dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya bacakan sekali lagi ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kata samurai itu mungkin tidak asing bagi kita. Seringkali kita salah kaprah bahwa samurai itu, ya, kita artikan sebagai sebuah pedang yang panjang dari Jepang, ya. Tetapi sesungguhnya, ya, samurai itu bukan pedangnya, ya. Samurai itu, ya, lebih tepat ditujukan kepada orang yang memegang pedang yang disebut dengan katana, ya. Samurai itu adalah bangsawan militer yang hidup di abad pertengahan dan di awal-awal abad modern di Jepang. Mereka bukanlah prajurit biasa, ya, yang bertempur, tetapi mereka adalah golongan bangsawan, ya, yang mengabdi kepada tuan mereka, ya, yang disebut dengan daimyo, ya, daimyo. Para samurai, mereka berperang, ya, melawan musuh-musuh mereka, ya. Pada waktu itu Jepang terdiri dari daerah-daerah yang dikuasai tuan-tuan tanah, ya, warlord istilahnya gitu, ya. Sehingga kadang-kadang mereka saling berperang dan masing-masing warlord ini, atau yang saya katakan tadi daimyon itu, memiliki pasukan yang disebut dengan samurai. Dan begitu mengabdinya para samurai itu kepada tuan-tuannya, mereka rela melakukan apa yang disebut dengan seppuku, atau yang kita kenal dengan harakiri. Seppuku atau harakiri adalah tindakan bunuh diri, ya, yang dilakukan dengan merobek perut dan kemudian ada orang lain yang memancung kepala mereka. Memang kesannya sadis gitu, ya. Dan tindakan ini, Bapak Ibu sekalian, dilakukan untuk menjaga martabat daripada tuan si samurai itu. Jadi ketika satu kelompok begitu, ya, satu klan itu berperang dan mereka kalah, ya, daripada mereka dibunuh oleh lawan mereka, mereka melakukan bunuh diri, ya, menunjukkan tanda pengabdian diri mereka kepada tuan mereka. Seperti halnya para samurai, Paulus pun menyerahkan seluruh kehidupannya bagi Kristus. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 dari 2 Korintus pasal 5 tadi. Paulus berkata, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka hidup untuk Kristus. Maknanya adalah tidak hanya Paulus, tetapi setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang menjadi orang-orang percaya, hidup kita pun kita serahkan bagi Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus hidup bagi Kristus? Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita bagi Kristus? Dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita hidup, memberikan hidup kita bagi Kristus. Oleh karena kasih Kristus telah menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-14, di situ kita boleh melihat Paulus menuliskan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya, saya ulangi sekali lagi, sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami. Kata menguasai di situ di dalam bahasa aslinya itu adalah sineke, ya, sneke. Sneke ini memiliki makna mendesak, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada satu dorongan, ya, yang menyebabkan orang yang dikuasai itu tidak dapat menolak, ya, hal yang menguasainya itu. Jadi dengan demikian maknanya, jika dikuasai oleh kasih Kristus, orang yang mengalami kasih Kristus itu tidak dapat menolak, ya, apa yang dilakukan oleh kasih Kristus itu. Sebelum Paulus berjumpa dengan Kristus, hidupnya dikuasai oleh dosa. Hidupnya dikuasai oleh keinginannya sendiri. Kita tahu apa yang dia lakukan sebelum dia mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus. Dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Dia menganiaya, bahkan mengancam mereka, ingin membunuh mereka. Namun ketika dia berjumpa dengan Kristus dan dia mengalami kasih Kristus itu, kasih Kristus mengubah kehidupannya. Tidak lagi dia mengejar keinginannya sendiri, tetapi kasih itu mengalir di dalam hatinya, sehingga dia ingin membagikan kasih itu bahkan kepada orang-orang bukan Yahudi yang pada saat itu belum dilayani oleh rasul-rasul yang lain. Ketika kasih itu menguasai akan hatinya, maka Rasul Paulus pun dengan rela menyerahkan seluruh kehidupannya. Bapak Ibu, kira-kira ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau saya tanya pasti ini laki-laki ya. Kalau perempuan gak mungkin saya tanya ya. Bapak Ibu, pemuda ini bernama Simon Nio. Ya. Simon Nio lahir di Singapura. Ya. Ketika dia masih kecil, ayahnya meninggal. Dan kondisi keluarganya adalah keluarga yang miskin pada waktu itu. Sehingga ibunya yang menjanda tidak sanggup menghidupi 4 anak mereka. Maka Simon Nio, ya, si anak bungsu ini dititipkan kepada kakek nenek dari pihak ibunya. Dengan kondisi yang demikian, Simon Nio bertumbuh menjadi seorang pemuda ya, yang hidup, yang ingin merasakan kebebasan, tidak ingin terikat. Dan memang kondisi sekitar tahun 70-an begitu ya, kondisinya kurang lebih demikian. Ya. Dan kemudian dia terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik. Simon Nio tidak hanya menjadi anggota geng, tetapi dia menjadi pemimpin geng itu. Dia sendiri yang mendirikan geng dan memimpin geng. Ya. Dan akhirnya dia menjadi pecandu narkotika. Bagaimana kisah selanjutnya dari Simon Nio? Mari kita lihat klip berikut ini.
想起过去的时候，眼泪不禁的涌流，悔恨当初我一错再错，心中无奈抬不起头。心事难向谁诉说，谁能解开我枷锁？如今浪子已决心回头，引住的爱触动了我，一生跟随我主耶稣，不怕前路有多么艰苦，主会陪伴我，赐给我力量，我不再走回头路。心事能向谁诉说？谁能解开我枷锁？我要到在哪里？不知道，找到通告，你要通告，你要去打架，讲不懂，这不要这样通告你那这样才能取名将，你看人家见这两教会都变头了，你不要去，怎么？不要打击我，上我自己 ，OK？ Just don't cut, please, okay? Simon, I know we are friends, but I still need to do my job. Okay, I give you 3 days. If in 3 days nobody bail you out, I'll cut your head. 来了，来了，你是我一个人啊？哎，坐坐坐。最近怎样？边。最近我去了教会，认识很多人，也学了很多东西。我信耶稣啊，我现在是个基督教徒。基督教？不错。好的，下个礼拜我的教会有个聚会，我想邀请你来。到时见啊。一生跟随我主耶稣，不怕前路有多么艰苦，主会陪伴我，赐给我力量，我不再走回头路，不再走回头路。
Jemaat sekalian, Simon Nio dulu hidupnya dikuasai oleh dosa. Bahkan ia terjerumus di dalam narkoba. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh buruk obat-obatan, pengaruh buruk dari lingkungannya. Walaupun ada ketakutan di dalam dirinya, dia akan mengalami kematian. Namun setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami kasih Kristus. Dan kita melihat dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Kalau kita lihat foto yang pertama dengan foto yang sekarang ini, kita tidak bisa mengenalinya lagi. Simonio merasakan kasih Kristus. Kasih itu menguasai akan dirinya dan hatinya. Dan oleh karena itu, dia pun menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Bersama dengan beberapa orang yang pernah terlibat di dalam kecanduan narkoba, akhirnya dia mendirikan sebuah yayasan atau lembaga yang bernama Breakthrough Mission. Suatu misi terobosan. Menerobos apa? Menerobos mereka yang hidup di dalam dosa, yang terjerumus di dalam obat-obatan. Dan melalui pelayanan Breakthrough Mission ini, begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Mereka yang dibelenggu oleh dosa, mereka yang terikat dengan obat-obatan. Melalui pelayanan yang dilakukan oleh pendeta Simon Nio ini, mereka perlahan-lahan berjumpa dengan Kristus dan mengalami perubahan hidup. Hal ini terjadi oleh karena pendeta Simon Nio, dia mengalami kasih Kristus dan kasih itu berkuasa di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah yang menguasai akan kehidupan kita? Masihkah hidup kita dikuasai oleh keinginan kita sendiri? Adakah kemauan kita itu yang menjadi utama dibandingkan kehendak Allah? Adakah kita mencari Tuhan? Ketika kita melakukan segala sesuatu, adakah kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan ini? Seseorang akan menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Oleh karena dia telah dikuasai oleh kasih Allah. Selain itu, seseorang akan memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan oleh karena dia memahami, mengerti dan mengalami bahwa Kristus sudah mati, namun dia juga hidup bagi dirinya. Kristus sudah mati dan hidup bagi kita. Di ayat ke-15 di situ dikatakan oleh Paulus, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat sekalian, melalui ayat ini Paulus ingin menjelaskan bahwa kematian Kristus itu memiliki sebuah tujuan yang berkaitan dengan tujuan hidup seseorang, dengan tujuan hidup kita sendiri. Sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, di sini dikatakan bahwa setiap orang itu hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Seringkali kita melakukan segala sesuatu demi kenyamanan diri kita sendiri, demi kenikmatan, kesenangan kita sendiri. Bahkan kadang ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin mendapatkan pahala, ya. Itu istilah dari
rekan-rekan kita sebelah. Ada satu keinginan untuk diri sendiri ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Jarang kita melakukan sesuatu kebaikan demi untuk orang lain. Namun demikian, ketika Kristus mati dan bangkit, dan itu kita pahami dan kita mengerti, tujuan hidup kita yang bagi diri sendiri itu berubah. Kristus mengubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita, tujuan hidup kita berpusat kepada Allah. C.T. Studd adalah seorang anak pedagang dari Inggris, dari sebuah keluarga yang terpandang. Sebagai keluarga orang kaya pada zamannya, C.T. Studd mendapatkan kesempatan untuk boleh mengenyam pendidikan sampai level yang tertinggi, sampai di universitas. Dan ketika berada di perguruan tinggi, ketika dia berkuliah, dia begitu gemar bermain kriket, ya. Bahkan dia begitu senangnya, dan dia bercita-cita untuk menjadi seorang pemain kriket profesional. Ya. Kita bisa lihat bagaimana dia berpose, ya, sebagai seorang pemain kriket. Namun demikian, pada suatu kali, ya, dia menghadiri sebuah KKR yang diadakan oleh D.L. Moody. D.L. Moody menantang anak-anak muda yang ada di tempat itu untuk menyerahkan hidupnya bagi Kristus, untuk mengalami pertobatan dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Ketika C.T. Studd mendengar apa yang disampaikan oleh D.L. Moody, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dia datang kepada Tuhan. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia melepaskan cita-citanya sebagai seorang pemain kriket. Dan akhirnya dia menjadi misionari. Dia pergi ke China untuk melayani orang-orang di sana bersama dengan Hudson Taylor. Dan mungkin dari pelayanan dia ada benih-benih Injil yang juga akhirnya kita pun sebagai keturunan orang-orang Tionghoa boleh mengenal Kristus. D.L. Moody memberikan tantangan dan C.T. Studd menerimanya. Dan ini mengubah akan tujuan hidupnya. Ada sebuah kutipan yang ditulis oleh C.T. Studd. Dia mengatakan, only one life till soon be past. Only what done for Jesus will last. Hanya satu kehidupan, dan kehidupan itu akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Kristus akan abadi dan bertahan. C.T. Studd menyadari bahwa kehidupannya menjadi berharga di dalam Kristus. Dia telah mengalami kematian. Kehidupannya yang lama dia tinggalkan. Dan dia mengalami kehidupan yang baru. Bersama dengan kebangkitan Kristus, dia memiliki kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu dia berikan kepada Kristus. Sehingga dia memiliki tujuan hidup yang baru. Menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Adakah tujuan hidup kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang bermakna? Rasul Paulus
Di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat ke-21 sampai ke-22 dia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberikan buah supaya aku beroleh Kristus." Paulus tahu bahwa hidupnya itu adalah milik Kristus, sehingga dia pun rela memberikan nyawanya bagi Kristus. Dan ketika dia ada di dalam dunia ini, yang dia lakukan adalah melakukan kehendak Kristus. Dan kemudian di pasal yang ketiga dari surat Filipi ini, pasal 7 ayat 8, Paulus mengatakan, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugi karena Kristus. Malam segala yang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus." Bagi Paulus tidak ada lagi hal yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itulah dia melepaskan segala cita-citanya, segala tujuan hidupnya sebagai pemuka agama yang terkenal. Dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, agar dia mengalami kehidupan yang bermakna. Hal yang demikian juga dialami oleh seseorang yang bernama Judson Van Devanter. Dia adalah seorang anak petani di Amerika. Namun dia memiliki keahlian di dalam bidang seni. Dia menjadi guru seni yang handal. Namun satu ketika dia bergumul. Dia merasakan ada panggilan dari Tuhan untuk melayani seumur hidupnya, sepenuh waktu. Di dalam pergumulan itu dia menyadari bahwa Kristus sudah mati bagi dirinya, dan Kristus bangkit memberikan kehidupan yang baru baginya. Maka dia pun menuliskan sebuah lagu, sebuah syair yang berjudul "All to Jesus I Surrender", berserah kepada Kristus. Dan ketika dia menyerahkan dirinya kepada Kristus, dia pun mengalami kehidupan yang baru. Bapak Ibu sekalian, di dalam perayaan Paskah tahun ini, kita mengenang Kristus yang sudah mati pada Jumat Agung kemarin kita kenang. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Marilah di dalam momen ini kita mendedikasikan kembali kehidupan kita kepada Dia yang telah memberikan hidupnya, supaya kita yang harusnya mati mendapatkan kehidupan di dalam Dia.